Desa Pajamon adalah pemecahan dari Desa Ragawacana, desa yang ada di bawah Desa Ragawacana termasuk Kecamatan Keramat Jaya. Ya, untuk berkembangnya Desa Pajamon itu jadi antaranya ya unsur-unsur lembaga desa ya, di antaranya pemerintahan desa, BPD, RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semuanya lah. Jadi berdirinya desa ini atau maju mundurnya desa itu tidak bisa ketergantungan dari aparat atau kepala desa saja, tapi harus punya kerjasama dari pemerintahan desa dan masyarakat Pajamon tersebut. Nah, semenjak pemerintahan saya bisa membuat yang sekarang lapangan voli itu dulunya pokoknya tempat yang tidak indah dilihat di mata lah gitu. Nah, sekarang saya udah bisa menata dengan adanya lapangan voli dan taman-taman, termasuk ada perpustakaan, ada ruko-ruko ya, ada puskesdes. Nah, itu adalah perubahan-perubahan semenjak dipegang sama saya. Nah, termasuk yang sekarang periode kedua juga saya bisa membangun ini wisata Pakuwon. Desa Pajamon itu berada di 700 meter dari ketinggian laut dan ada di bawah kaki Gunung Ciremai. Jumlah penduduk Desa Pajamon itu ada 2.536. Ada diantaranya yaitu untuk penyambutan tamu kita diadakannya upacara penyambutan yaitu dengan kesenian rudat. Terus ini ada satu lagi yang namanya munah kalau kita maya. Jadi ketika akan menghadapi sesuatu gitu ya, jadi misalkan ada gempa, ada apa, biar kita terselamat dari gempa tersebut, kita diadakan selamatan sedekah sabumi namanya. Sedekah sabumi itu kegiatan selamatan di luar. Sering dilaksanakannya itu di gang-gang. Jadi hampir setiap blok kami merayakan atau mengadakan syukuran. Rudat itu adalah kesenian pas kebetulan itu adanya di blok kita ya, blok Kaliwon, jadi adanya di RT 910, yaitu suatu kesenian yang dengan memakai alat gintiring, rebana kayak rebana gitu. Untuk kegiatan masyarakat Desa Pajamon alhamdulillah masih baik juga sih. Untuk kerjasamanya juga masih baik, walaupun udah terpengaruh sama yang modern gitu ya, masih tapi masih untuk itunya masih melekat ya, untuk jiwa sosialnya. Untuk budaya yaitu tadi gintiring sama sholawatan, terus hadroh. Alhamdulillah ada. Beliau ikut membangun desa baik dari moral atau dari segi pemikiran ataupun dari materi gitu ya. Alhamdulillah ketika itu di Kuningan itu baru orang pertama kali Desa Pajamon yang berada di luar kota yang mengaspal desa ya, bukan aspal namanya melatasir jalan Desa Pajamon. Itu baru pertama kali di Kuningan ya, mungkin baru ada investor itu gratis untuk ke desa. Nah, untuk sekarang juga ada lagi. Nah, di samping membangun desa, dia juga jadi donatur juga untuk kegiatan-kegiatan sosial, misalnya kegiatan masjid, kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Alhamdulillah dia selalu mensupport atau memberikan anggaran-anggarannya. Nah, alhamdulillah sekarang juga ada satu lagi. Ini baru muncul dia itu selaku donatur desa atau donatur yang ketika ada kegiatan-kegiatan dia itu selalu membantu. Dan untuk kegiatan-kegiatan sosialnya yaitu dengan memberikan
sumbangan-sumbangan ke anak yatim dan janda. Untuk sebagian besar ekonomi masyarakat Pajamon berpencaharian dari petani. Ya, karena kita di desa hampir 70% lah dari petani. Nah, seperti halnya kita ketahui bahwa Pajamon itu berpotensinya dari jambu merah dan sayur-sayuran. Nah, untuk hasil pertanian tersebut kami masih tanam petik jual. Nah, untuk meningkatkan taraf ekonomi ini, saya ingin dengan cara tanam petik olah jual. Nah, jadi kita kalau tanam petik jual itu kami bisa menjualnya dengan harga murah, tapi ketika kita bisa mengolah, bisa kita menjual dengan harga yang tinggi. Jadi otomatis akan meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Ya, dengan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya utamanya ya dalam pendidikan dulu ya. Yang utama yaitu dalam pendidikan dulu, terus memberikan kesadaran pentingnya pendidikan terhadap anak keluarga gitu. Terhadap keluarga, terus meningkatkan kesehatan juga. Kesehatan mulai kami sudah memberikan program stunting ya. Nah, program stunting ini kita bantu dari anggaran dana desa, yaitu untuk diberikannya kepada catin, dari mulai catin, calon pengantin, ibu hamil dan bayi. Ya, harapan saya untuk kedepannya agar desa ini lebih maju lagi kedepannya dari apa yang sekarang kita hadapi. Karena pola pikir masyarakat itu tidak sama gitu ya. Jadi untuk mempersatukan masyarakat itu dalam pola pikir ini otomatis masih aja ada ada ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian gitu ya untuk untuk melaksanakan kegiatan sesuatu. Nah, jadi kami secara pribadi untuk harus bisa menyadarkan kepada masyarakat agar bisa kita bekerja sama untuk meningkatkan memajukan desa Pajamon tersebut. Baik, di sini kita bersama Pak Yamin ya. Baik, Pak Yamin, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Pak Yamin. Saya Tamama izin bertanya tentang mengenai Pakuan ini ya Pak Yamin ya. Jadi tuh saya izin bertanya Pak Yamin ya untuk bagaimana sejarah dan perkembangan wisata Pakuan dari awal hingga sekarang ya Pak Yamin. Oke. Jadi mungkin ketika berbicara sejarah Pakuan mungkin agak panjang ya. Pertama di tahun 2020 atau 2021 Pajamon ini dapat predikat sebagai desa mandiri. Nah, kemudian dari pemerintahan desa melakukan inisiasi untuk melakukan pengembangan dan melihat potensi yang ada di Pajamon. Nah, pada tahun 2022 dibentuklah tim penggali potensi yang akhirnya muncul untuk pengembangan potensinya, salah satunya itu dengan wisata. Ya, nah kemudian dimunculkanlah agrowisata karena memang mayoritas masyarakat di sini kan sebagai petani gitu. Nah, jadi melihat mungkin potensi dari petani itu kan di sini banyak yang jadi komoditi kan di sini, salah satunya petani jambu gitu. Memang sayuran juga banyak, tapi yang jadi salah satu yang khas itu komoditi dari jambu. Nah, jambu biji merah yang memang udah jadi salah satu ciri khas Pak. Nah, makanya dibentuklah agrowisata Pakuan ini sehingga sampai saat ini bisa berdiri seperti sekarang. Terus untuk
apa dari visi misi dari wisata Pakuan ini Pak Yamin? Oke, untuk visi mungkin ya, visinya yang jelas tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program wisata. Program wisata. Ya, makanya agrowisata yang diambil karena tadi ketika agrowisata mungkin banyak elemen masyarakat yang bisa secara tidak langsung bisa terlibat atau mungkin mendukung adanya agrowisata Pakuan ini. Untuk apa saja jenis kegiatan yang ditawarkan dari wisata Pakuan ini Pak Yamin? Oke, mungkin yang pertama tadi karena salah satu ciri khas di kita yaitu petik jambu. Jadi kita bisa petik jambu langsung. Nah, langsung di kebun. Nah, itu jadi yang kita lakukan. Yang pertama itu petik jambu langsung di kebunnya dan kita bekerja sama langsung dengan petani. Gitu. Jadi secara tidak langsung memang kita membeli langsung dari petani. Gitu. Nah, kemudian yang kedua selain petik jambu ada juga edukasi untuk pertanian. Jadi tidak hanya di jambu tapi banyak juga seperti sayur, mungkin palawija. Jadi kita buat edukasinya terutama mungkin sasaran kita untuk anak-anak sekolah. Mungkin dari anak yang baru mengenyam pendidikan usia dini atau PAUD, mungkin anak-anak SD, bahkan SMP SMA juga ada. Berarti ada ilmu yang baru dari anak-anak dari wisatawan itu ya? Iya, jadi di luar untuk hiburan itu juga bisa memberikan edukasi yang bisa bermanfaat mungkin ya, setidaknya jadi sedikit pengetahuan untuk pengunjung lah gitu. Terus untuk bagaimana cara menjaga kualitas wisata Pakuan, Mbak? Sebenarnya ini salah satu PR besar ya untuk mengelola. Jadi karena apa ya? Mungkin ketika mendirikan ramai selesai. Tapi ketika ramai secara berkesinambungan ya mungkin bisa dikatakan untuk sustainable-nya seperti apa gitu kan. Sebenarnya banyak inovasi yang kita kita rancang gitu ya. Inovasinya salah satunya kan secara tidak sengaja kebetulan di Pajambon juga ada petani bunga hias. Nah, cuman secara tidak sengaja jadi di sebuah daya tarik, makanya kita juga mengembangkan untuk tanaman hias. Nah, begitupun edukasi mengenai tanaman hiasnya kita masukkan juga gitu. Ya, nah, jadi yang terdekat mungkin inovasi terdekat untuk pengembangan agrowisata Pakuan ini salah satunya melalui pengembangan tanaman hias. Ya karena secara tidak langsung itu jadi sesuatu hal yang menarik juga gitu. Berarti tanaman hiasnya kalau nggak salah di sekarang situ ya, Pak? Iya. Jadi mungkin ada di sekitaran agrowisata Pakuan itu milik petani, jadi kita bekerja sama-sama petaninya. Tapi di luar itu juga untuk pemanis mungkin ya kita juga buatan area taman yang di dalam area agrowisata Pakuan. Baik, selanjutnya apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola wisata Pakuan ini, Pak? Tantangan terbesar ya itu sih inovasi, balik lagi yang tadi ya, inovasinya karena kesinambungan atau mungkin sustainable untuk agrowisata Pakuan itu yang jadi PR terbesar lah. Jadi ketika agrowisata Pakuan ini berdiri kemudian dikenal oleh orang-orang, banyak yang kesini, ketika tidak ada inovasi lain yang bisa membuat kesinambungan untuk agrowisata Pakuan selesai dong. Nah jadi itu banyak PR ya, mungkin inovasi apa sih atau mungkin ide apa yang bisa kita tuangkan untuk kesinambungan Pakuan ya, mungkin yang baru digarap ya tadi untuk tanaman hias. Saya Iman dari pengelola agrowisata Pakuan. Oke, untuk rencana perkembangan mungkin untuk bagaimana kita tetap mengevaluasikan, mengedukasikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga sabta pesona yang ada dengan datang untuk bersikap dengan nyaman, bersikap dengan ramah, memberikan ketentraman untuk semua pengunjung yang ada,
disitulah letak perkembangan yang mungkin pertama kita gaungkan. Yang kedua, pengembangan daripada fasilitas-fasilitas yang kurang maupun yang akan ditambahkan ke depannya, sehingga rasa nyaman, humanity daripada pengelola untuk pengunjung itu bisa lebih terasakan. Berbicara dampak positif maupun negatif itu mungkin dari masing-masing secara kultural memang ada, tapi bagaimana kita mengantisipasi daripada untuk tidak mencemari lingkungan, menjaga dan melestarikan alam, sehingga daya tarik dan upaya yang akan kita laksanakan maupun perkembangan ini tidak menjadi dampak yang negatif, tidak menjadi dampak yang kurang menyenangkan bagi masyarakat yang berada di sekitar agrowisata Pakuan ini. Untuk masyarakat sendiri, ada sebagian yang mungkin menjadi tolak ukur, menjadi anggota kepengelolaan, ada sebagian juga yang mungkin menjadi vendor atau dalam artian mitra kami dalam penyelenggaraan berbagai layanan wisata yang dikerjasamakan dengan masyarakat. Sehingga fokus dan tujuan ini kita kembalikan bahwasannya agrowisata terbuka untuk semua kalangan masyarakat yang ada di sekitar melalui program dan layanan-layanan wisata yang agrowisata Pakuan itu keluarkan. Untuk yang paling utama adalah dedikasikan kepada seluruh masyarakat Desa Pajambon yang telah berkenan untuk sama-sama membangun keberadaan adanya agrowisata Pakuan, dan tentu kepada seluruh jajaran pemerintahan Desa Pajambon yang ikut serta mensupport keberhasilan pembangunan dan perkembangan daripada agrowisata Pakuan, sehingga dampaknya benar-benar bisa terasakan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, untuk fasilitas, berbagai fasilitas di sini tersedia kamar mandi, tersedia gazebo, dan ada beberapa arena bermain juga yang mungkin bisa dinikmati oleh masing-masing pengunjung, sehingga menjadi daya tarik itu sendiri yang mungkin jadi khas ataupun identik yang ada di agrowisata Pakuan itu.